Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Silakan, boy. Puluhan kilogram sabu-sabu disembunyikan di ban serep saat akan diselundupkan dari Sumatera ke Jawa. Banyak pegawai pemerintah Kota Bandar Lampung yang bolos di hari pertama masuk kerja. Panen raya padi telah tiba, namun petani kesulitan menjual gabahnya akibat Bulog membatasi pembelian. Kebijakan pemerintah terkait penyerapan gabah dari petani oleh Badan Urusan Logistik atau Bulog belum bisa berjalan maksimal. Kendala utamanya adalah pihak Bulog membatasi pembelian padi dari petani. Hal tersebut diungkapkan para petani di Kampung Wono Agung, Kecamatan Rawajitu Selatan, Tulang Bawang saat panen raya padi. Menurut petani, harga gabah saat ini terbilang bagus hingga Rp6.500 per kilogram. Sayangnya, padi yang mereka panen sulit dijual sebab pihak Bulog Tulang Bawang membatasi pembelian maksimal hanya 10 ton per hari. Angka tersebut terbilang sangat minim dibandingkan dengan hasil panen petani yang rata-rata bisa mendapat hingga 7 ton padi per hektar. Sebelumnya kan sudah ada informasi bahwa hasil panen petani semuanya akan diserap sama Bulog. Ternyata kami belum panen ini udah kesulitan mau jual apa ya? Mau menyetorkan, mau memasukkan ke Bulog ini udah dibatasi. Berapa Pak per ini batasannya? Cuma 10 ton per hari. Karena mengingat sudah overload benar memang ya, kami di sisi lain memaklumi, di sisi lain juga kami di lapangan ini sedih. Sedih dengan kejadian ini, seolah-olah ini agak bencana bagi petani. Gabah kita saat ini kan panen itu kalau di wilayah kita ini baru masuk di 10%. Tapi saat ini kan untuk serapannya sudah tidak bisa 10%, tapi cuma 1 atau 2% yang terserap. Sisanya kan kita bingung kemana arahnya. Jadi maka kita minta ke pemerintah Tulang Bawang khususnya atau ke Provinsi Lampung umumnya untuk bisa dibukakan keran untuk bisa ke Pulau Jawa, Pak. Karena di wilayah Tulang Bawang ini kendalanya dari Bulog itu adalah keterbatasan dryer, pengering. Jadi saat ini Bulog itu hanya memberikan waktu ke kita itu atau ini per kampung itu 10 ton. Para petani mendesak pemerintah segera turun tangan mencari solusi. Jika tidak segera diatasi, para petani menyatakan akan jadi pihak yang dirugikan. Kondisi tersebut karena sesuai Peraturan Daerah Lampung Nomor 7 Tahun 2017 tentang petani tidak boleh menjual padi atau gabah keluar provinsi dan yang diperbolehkan hanya setelah jadi beras. Dengan kondisi tersebut, petani hanya mengandalkan pembeli atau tengkulak gabah lokal saja. Jika kondisinya terdesak, para petani pun harus rela gabahnya dibeli lebih rendah dari Bulog. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Jembatan penyeberangan orang atau JPO Siger Milenial di depan kantor pemerintah Kota Bandar Lampung jadi tempat wisata kekinian. Saat hari libur dan sore hari, jembatan ramai didatangi warga lokal dan ada juga yang berasal dari luar daerah. Di jembatan tersebut, para pengunjung bisa melihat pemandangan kota, bukit, dan kawasan pantai Teluk Bandar Lampung. Di jembatan ini juga dibangun 3 lokasi untuk bersuah foto. Para pengunjung menyatakan wisata di jembatan ini aman, termasuk untuk anak-anak karena dikelilingi pembatas pagar besi. Cukup bagus juga sih buat alternatif wisata, karena kan di tengah kota juga banyak yang nggak sempet keluar kota gitu, jadi cukup bagus lah. Nah, untuk
suasananya seperti apa nih Kak? Suasananya ya ramai ya, seru. Jadi buat keluarga juga asik. Oke, selain itu Kak, menurut Kakak pemandangannya di sini gimana sih? Pemandangannya- Boleh ceritain nggak? Pemandangannya bagus. Ada yang mengarah ke laut langsung, juga ada yang ke kota-kota gitu. Jadi double. Ya, tapi kita masuk sini tadi nggak dikenakan biaya kan Kak ya? Enggak sama sekali. Ya. Lumayan ngilangin stres perjalanan tadi ya, kan lumayan jauh tuh. Kita soalnya dari Lampung Selatan ke bandara terus ke sini. Jadi lumayan lah. Terus ada makan-makannya juga kan di bawah tuh, kulineran. Jadi ya lumayan lah buat nyenengin ibu-ibu yang kayak kita gini nih. Dan itu Bu, untuk suasana yang ada di sini ini seperti apa Bu? Ngomong kita Bu. Nah, Nyaman. Kalau sore-sore gini nyaman. Terus kalau siang ya manfaat ya, karena kan ini untuk nyebrang. Otomatis yang nyebrang jadinya nggak kepanasan kan? Ya lumayan manfaatnya untuk sementara ini. Jembatan penyeberangan orang Siger Milenial dibangun dengan lebar 4 meter, panjang 200 meter, dan setinggi 10 meter dari jalan raya. Pembangunan jembatan selesai pada akhir 2024 dan menelan anggaran lebih dari 20 miliar rupiah. Jembatan ini menghubungkan kantor Pemkot Bandar Lampung dengan halaman Masjid Al-Furqon yang berada di atas Jalan Bundaran Tugu Pengantin. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Balapan motor dalam ajang Grand Final Motor Race Series Grass Track 2025 yang digelar di Kecamatan Bandar Agung, Lampung Timur berlangsung seru. 70 pembalap dari Sumatera dan Jawa unjuk kebolehan untuk jadi yang tercepat. Balapan motor memikat ribuan warga untuk menonton. Balapan kian seru setelah turun hujan yang menjadikan lintasan balapan jadi licin dan berlumpur. Kondisi lintasan tersebut menguji adrenalin para pembalap. Balapan motor yang digelar selama 2 hari pada akhir pekan lalu tersebut diselenggarakan oleh beberapa pihak, termasuk pemerintah daerah dan Polres Lampung Timur yang bertujuan untuk mencari bibit atlet grass track. Event 2 hari, event tahunan dilaksanakan selama 2 hari. Waktu dari hari ini siang. Itu dari mana aja Pak pesertanya? Kalau pesertanya kita Lampung, bintang tamunya dari Tangerang dan Tasik, Jawa Barat. Itu yang ikut itu dewasa apa anak-anak? Mulai dari anak-anak umur 12 tahun sampai yang dewasa sama kelas yang profesional. Penyelenggaranya Jumlah peserta ada berapa semua? kira-kira 70 orang. Tantangannya ya cuman di lenteng sepak bola jadi Terus licin-licin kayak gini. seru berarti ya? Seru banget. Ini udah selesai Mas? Udah selesai. Yang motor-motor udah selesai naikin ke ini angkutan. Balapan motor trail grass track digelar rutin di Lampung Timur setiap tahunnya. Kelas yang dilombakan mulai dari pemula umur 12 tahun, senior, dan profesional. Asif Syafullah melaporkan dari Lampung Timur. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya, Ade Anissa, beserta tim redaksi yang bertugas berterima kasih. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.